Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Febrianti Aisyah dan Reza Kusuma Amelia akan menjelaskan tentang penyakit metabolisme pada lipid atau lemak. Berikut pengertian dari lipid. Lipid adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air atau disebut dengan hidrofobik, akan tetapi larut dalam pelarut organik. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun, ada dua cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak yang dikonsumsi dan lemak penyimpanan. Ada komponen lipid. Komponen lipid yang sering dijumpai dalam plasma adalah trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Komponen trigliserida. Nomor 1 ada trigliserida. Trigliserida merupakan asam lemak yang dibentuk dari esterifikasi 3 molekul asam lemak menjadi 1 molekul dengan 1 ikatan gliserol. Gliserol mengikat 3 asam lemak, yaitu asam lemak majemuk dan asam lemak tunggal. Asam lemak dapat berasal dari makanan, tetapi juga berasal dari kelebihan glukosa yang diubah oleh hati dan jaringan lemak menjadi energi yang dapat disimpan. Lebih dari 95% lemak yang berasal dari makanan adalah trigliserida. Jaringan adiposa memiliki simpanan trigliserida yang berfungsi sebagai gudang lemak yang segera dapat digunakan. Dengan masuk dan keluar dari molekul trigliserida di jaringan adiposa, asam-asam lemak merupakan bahan untuk konversi menjadi glukosa, serta untuk pembakaran langsung yang menghasilkan energi. Proses pencernaan trigliserida dari asam lemak dalam diet eksogenus, lalu diantarkan ke aliran darah sebagai kilomikron droplet lemak kecil yang diselubungi protein. Selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol berasal dari makanan dan sintesis endogen di dalam tubuh. Sumber kolesterol dalam makanan seperti kuning telur, susu, daging, lemak, dan sebagian terutama dalam keadaan ester. Selanjutnya kolesterol. Kolesterol dalam usus ester tersebut kemudian dihidrolisis oleh kolesterol esterase yang berasal dari pankreas, dan kolesterol bebas yang terbentuk diserap oleh mukosa usus dengan kilomikron sebagai alat transport ke sistem limfatik dan akhirnya ke sirkulasi vena. Kira-kira 70% kolesterol mengalami esterifikasi dikombinasikan dengan asam lemak, sedangkan 30% lainnya dalam bentuk bebas. Kolesterol digunakan tubuh untuk membentuk garam yang peduh sebagai fasilitator untuk pencernaan lemak dan untuk membentukkan hormon steroid, misal kortisol, estrogen, androgen, oleh kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Kolesterol disintesis di hati dan usus serta ditemukan dalam eritrosit, membran sel, dan otot. Kolesterol penting dalam struktur dinding sel dan sebagai bahan untuk membuat kulit kedap air. Ada lipoprotein. Karena lipid tidak dapat larut dalam air, maka memerlukan suatu pengangkut agar bisa masuk dalam sirkulasi darah. Pengangkut itu adalah suatu protein yang dinamakan lipoprotein. Lipoprotein dalam sirkulasi terdiri dari partikel berbagai ukuran yang juga mengandung kolesterol, trigliserida, fosfolipid, protein dalam jumlah berbeda sehingga masing-masing lipoprotein memiliki karakteristik densitas yang berbeda juga. Ada beberapa macam lipoprotein. Nomor 1 ada kilomikron.
lipoprotein terbesar dan paling rendah densitasnya. Yang kedua ada low density lipoprotein atau LDL, lipoprotein densitas rendah. Yang ketiga ada very low density lipoprotein atau disebut dengan VLDL, lipoprotein densitas sangat rendah. Kemudian yang terakhir ada intermediate density lipoprotein atau IDL, lipoprotein densitas sedang. Ada gangguan pada metabolisme lemak. Nomor 1 ada kegemukan atau obesitas. Nomor 2 hiperlipidemia. Nomor 3 deviansi lemak. Nomor 1 ada kegemukan atau obesitas. Banyaknya kalori yang didapat melebihi kalori di metabolisme sehingga terjadi hipometabolisme, terjadinya pada hipopituitarisme dan hipotiroidisme. Akibatnya kalori yang dibutuhkan menurun, berat badan naik meskipun tidak diberi makan yang berlebihan. Obesitas berbahaya bagi kesehatan, bisa memperberat hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Lemak yang ditimbun pada jaringan subkutis, jaringan retroperitoneum, jaringan peritoneum, omentum, pericardium, dan pankreas. Penimbunan lemak di jaringan subkutis. Nomor 1 ada eruptif xanthomata. Kelainan ini disebabkan oleh peningkatan kadar VLDL dan kilomikron trigliserida. Kelainan ini dapat sembuh bila kedua fraksi lipid tersebut kembali normal. Nomor 2 ada tuberous xanthomata. Kelainan ini ditemukan di sendi siku dan lutut disebabkan oleh peningkatan kadar IDL yang mengandung kolesterol dan trigliserida. Kemudian yang nomor 3 ada xanthelasma. Kelainan ini berupa penimbunan lipid di bawah kulit preorbita mata dan disebabkan oleh peningkatan kadar kolesterol atau LDL. Selanjutnya ada hiperlipidemia dan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau BJK terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan dinding pembuluh koroner karena adanya endapan lemak dan kolesterol, sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi terganggu. Perubahan pola hidup, pola makan, dan stres juga dapat mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Jumlah kolesterol total di dalam darah meningkat terdapat pada diabetes mellitus yang tidak diobati. Nomor 2 ada hipotiroidisme. Nomor 3 ada nefrosis lupoid. Nomor 4 ada penyakit hati. Nomor 5 ada sirosis biliaris. Nomor 6 yang terakhir ada xanthomatosa. Penimbunan lemak terjadi di dinding pembuluh darah disebut aterosklerosis. Aterosklerosis. Faktor utama penyebab terjadinya jantung koroner adalah karena penumpukan zat lemak secara berlebihan di lapisan dinding pembuluh koroner. Hal ini kelamaan diikuti oleh berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, dan pembekuan darah. Akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah tersebut. Aterosklerosis akan mengakibatkan otot jantung di daerah tersebut mengalami kekurangan aliran darah dan dapat menimbulkan berbagai akibat yang cukup serius, dari angina pectoris atau nyeri dada sampai infark jantung. Selanjutnya ada metabolisme pada lipid. Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepar dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas. Dengan pH optimum 7,5 sampai 8, lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah lipid netral, yaitu trigliserida, ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara singkat, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi portal, vena portal menuju hati.
Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air maka diangkut oleh micelus dalam bentuk besar disebut emulsi dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus atau disebut dengan enterosit. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron dapat ditransportasikan melalui limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Sewaktu-waktu, jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid. Pencernaan lemak terutama terjadi dalam usus, karena pada dalam mulut dan lambung tidak dapat enzim lipase yang tidak dapat menghidrolisis lemak. Dalam usus lemak diubah dalam bentuk emulsi, sehingga dengan mudah berhubungan dengan enzim stepsin dalam cairan pankreas. Hasil akhir proses pencernaan lemak ialah asam lemak, gliserol, monogliserol, digliserida, serta sisa trigliserida. Pengeluaran cairan pankreas dirangsang oleh hormon sekretin dan pankreozimin. Lemak yang keluar dari lambung masuk ke usus merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin yang pada gilirannya menyebabkan kantung empedu berkontraksi hingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Lipid lainnya yang dapat terhidrolisis oleh cairan pankreas antara lain adalah lecitin oleh fosfolipase, fosfatase, dan esterase. Ester kolesterol dan kolesterol esteras dihidrolisis menjadi kolesterol dan asam lemak. Pada proses oksidasi 1 gram lemak dihasilkan energi sebanyak 6 kcal. Sedangkan 1 gram karbohidrat maupun protein hanya menghasilkan 4 kcal. Selain itu, lemak mempunyai fungsi melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kerusakan akibat benturan atau goncangan, sumber energi, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Lemak juga dapat merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Yang selanjutnya ada metabolisme lemak di dalam tubuh. Ada 2 jalur metabolisme lemak menjadi energi, yaitu melalui gliserol yang masuk ke dalam rantai glikolisis dan melalui oksidasi asam lemak membentuk asetil CoA. Pada dasarnya, lemak berasal dari kilomikron yang terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan apoprotein sebagai pembawa dalam plasma. Pembentukan energi dimulai dari trigliserida yang berasal dari kilomikron dipecah menjadi gliserol, dan asam lemak bebas oleh enzim lipoprotein lipase dari endotel. Kemudian, gliserol akan masuk ke dalam rantai glikolisis menjadi gliserol fosfat, dan kemudian menjadi asam pirufat. Sedangkan asam lemak bebas akan masuk ke dalam sel setelah diaktifkan menjadi asetil CoA. Kemudian masuk ke mitokondria. Dalam mitokondria, asam lemak yang telah aktif berkat koenzim dipotong secara berturut-turut dengan melepaskan asetil CoA. Lalu masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya ada diviensi lemak. Diviensi lemak terjadi pada kelaparan, gangguan penyerapan, penyakit celiak, sprue, dan penyakit Whipple.
tubuh terpaksa mengambil kalori dari simpanannya karena intake yang kurang, yang mula-mula dimobilisasi karbohidrat dan lemak dan hanya kondisi gizi buruk. Akhirnya, protein diambil dari jaringan. Pada penyakit Whipple, selain defiensi lemak, juga defiensi protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Berikutnya ada contoh-contoh penyakit pada lipid. Contohnya ada obesitas. Obesitas adalah kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Obesitas biasanya terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar, sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya obesitas adalah gaya hidup sedentary atau sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle merupakan pola hidup yang membuat seseorang jarang melakukan aktivitas fisik, sehingga pembakaran kalori dalam tubuhnya cenderung rendah. Apabila dilakukan secara terus-menerus, sedentary lifestyle beresiko tinggi menyebabkan obesitas. Selanjutnya ada gejala dan pencegahan pada obesitas. Cara mencegah obesitas utamanya dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat seperti nomor 1, rutin berolahraga, 2, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang, nomor 3, melakukan diet untuk menjaga berat badan yang ideal, nomor 4, membatasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, yang terakhir, tidur yang sangat cukup. Gejala obesitas biasanya indeks massa tubuh adalah cara pengukuran yang biasa dilakukan untuk screening obesitas. Seseorang masuk dalam kategori obesitas jika ia memiliki indeks massa tubuh 25 kg per m kubik atau lebih. Obesitas dapat disertai dengan gangguan kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, maupun penyakit jantung. Pada anak-anak, obesitas umumnya dapat disertai dengan penumpukan lemak di bagian payudara, sesak ketika melakukan aktivitas fisik, dan gangguan pada pubertas. Yang selanjutnya ada faktor resiko pada obesitas. Pada dasarnya, obesitas terjadi karena Anda mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibakar, baik lewat olahraga maupun aktivitas normal. Alhasil, tubuh menyimpan kelebihan kalori tersebut sebagai lemak. Penumpukan kadar lemak yang berlebihan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut yang nantinya menjadi penyebab seseorang mengalami obesitas. Yang pertama ada faktor genetik, pola makan tidak sehat, jarang bergerak atau berolahraga, penyakit dan obat tertentu, usia, stres, kurang makan sayur dan buah, dan yang terakhir makan dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya ada pengobatan obesitas. Memiliki pola makan sehat, diet rendah kalori, dan olahraga secara teratur adalah cara terbaik untuk mengobati obesitas. Lakukan diet berisi makanan seimbang, mengontrol kalori, dan juga melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan pembakaran energi dan cadangan energi. Berikut perawatan untuk menangani obesitas. Yang pertama ada memotong kalori. Kunci untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi kalori konsumsi. Normalnya wanita butuh 1.200 hingga 1.500 kalori, sedangkan pria butuh 1.500 hingga 1.800 kalori saja. Yang kedua ada latihan dan aktivitas. Orang dengan obesitas perlu melakukan setidaknya 150 menit seminggu aktivitas fisik intensitas sedang untuk mencegah penambahan berat badan lebih lanjut. Yang ketiga ada gastroplasty lengan endoskopi. Prosedur ini melibatkan penempatan jahitan di perut untuk mengurangi jumlah makanan dan cairan yang bisa ditampung perut pada suatu waktu. Seiring waktu, makan dan minum lebih sedikit membantu orang bisa menurunkan berat badan. Nomor 4 ada balon intragastrik. Dalam prosedur ini, dokter menempatkan balon kecil ke dalam perut. Balon tersebut diisi dengan air untuk mengurangi jumlah ruang di perut, sehingga kamu akan merasa kenyang dengan makan lebih sedikit. Yang selanjutnya ada banding lambung.
yang bisa disesuaikan. Selama prosedur ini, Pita Tiup memisahkan perut menjadi 2 kantong. Dokter bedah menarik pita dengan kencang seperti ikat pinggang untuk membuat saluran kecil di antara kedua kantong. Pita menahan pembukaan agar tidak melebar dan umumnya dirancang untuk tetap di tempatnya secara permanen. Selanjutnya ada operasi bypass lambung. Melalui prosedur ini, ahli bedah perlu membuat kantong kecil di bagian atas perut. Usus halus kemudian dipotong agak jauh di bawah lambung utama dan dihubungkan dengan kantong baru. Makanan dan cairan mengalir langsung dari kantong ke bagian usus ini melewati sebagian besar lambung. Yang terakhir ada konseling. Terapis dapat membantu kamu dalam memahami mengapa kamu bisa makan berlebihan dan mempelajari cara-cara sehat untuk mengatasi kecemasan. Kamu juga dapat mempelajari cara memantau diet dan aktivitas, memahami memicu makan, dan mengatasi mengidam makanan. Kemudian yang terakhir ada komplikasi obesitas. Yang pertama, penyakit jantung dan stroke. Obesitas cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol abnormal yang merupakan faktor resiko penyakit jantung dan stroke. Nomor 2, diabetes tipe 2. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Hal ini meningkatkan resiko resistensi insulin dan diabetes. Yang ketiga, ada kanker tertentu. Obesitas dapat meningkatkan resiko kanker rahim, leher rahim, endometrium, ovarium, payudara, usus besar, rektum, kerongkongan, hati, kandung empedu, pankreas, ginjal, dan yang terakhir ada prostat. Nomor 4, masalah pencernaan. Pengidap obesitas lebih beresiko mengalami mulas, penyakit kandung empedu, dan masalah hati. Yang kelima, ada sleep apnea. Orang dengan obesitas rentan mengalami sleep apnea, gangguan yang berpotensi serius di mana pernafasan berulang kali berhenti dan dimulai saat tidur. Yang keenam, ada osteoartritis. Obesitas meningkatkan tekanan pada sendi yang menahan beban. Selain meningkatkan peradangan di dalam tubuh, faktor-faktor ini dapat menyebabkan komplikasi seperti osteoartritis. Dan yang terakhir, ada gejala COVID-19 yang parah. Obesitas meningkatkan risiko mengembangkan gejala parah saat pengidapnya terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Ku mohon maaf segala kata. Presentasi ini moga mengena di hati.